Ya, salam, salam, selamat sore. Akan Ibu Nurhaini Hotman Purba. Ya. Nomor kampung 123. Janku, makasih udah bergabung. Terima kasih. Saya mau putar lagu dulu ya sebagai pengantar apa ya, yang bergabung sehat selalu. Ringo Star, terima kasih. It's time to enter the coffin. I'm Ella Marks. Ayo Pak Tampo Bolon, Arsaida Silaban, Horas Senang, yang Tampo Bolon, Suhanes, Horas, salam. Nah, Rita 5037, terima kasih. Nur Saida Silaban, Horas itu, halo. Elis Ardiana, oke. Siapa ini? Chen. Makasih yang sudah bergabung. Oke, baik ya, saya mau cerita sedikit dulu nih. 1 minggu saya berada di Pulau Mentawai, khususnya di daerah Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya, tepatnya PIP. Selama 1 minggu saya di sana adalah untuk menjalankan misi ya, yaitu misi penyelamatan ya orang-orang yang
diabaikan atau terpinggirkan, atau kaum marginal yang ketinggalan jauh dari pendidikan. Bahkan ada daerah tertentu 90% masih buta huruf, sudah besar-besar, sudah usia 5 tahun, 6 tahun, 12 tahun, bahkan sampai orang tua. Di Indonesia masih ada seperti itu, luar biasa itu ya. Masih ada buta huruf. Saya melihat daerah ini sepertinya masih daerah terisolasi ya, kurang diperhatikan oleh provinsi pusat, pemerintahan pusat, terutama di provinsi ya. Nggak tahu kenapa, apakah karena mereka suku Mentawai bukan suku Minang, dengan ya, bukan orang Padang, saya tidak tahu ya. Apakah juga karena mereka mayoritas Nasrani di sana, saya tidak tahu ya. Tapi itulah kenyataannya, pembangunan di sana masih jauh tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain di luar Mentawai ya. Mentawai itu kan ada beberapa pulau ya, ada Sipora, ada Sikakap, ada pulau-pulau yang lain ya. Tapi saya baru berkunjung ke Pulau Siberut ya, Siberut Selatan. Waktu saya ke sana, pertama saya yang perhatikan itu adalah pelabuhan ya. Pelabuhan itu menurut saya tidak layak ya, sempit, tidak sesuai dengan kapasitas manusia yang turun dan naik dari kapal cepat itu, bahkan tanpa dinding, tanpa atap, dan tidak ada tempat untuk menunggu. Kalau ada pun kecil tapi jauh dari pelabuhan itu. Dan saya lihat di situ tamu-tamunya banyak, tamu dari mancanegara ya, dari Australia, Inggris, dan negara-negara lain. Terus saya ke sana, hampir 70% penumpang speedboat itu, maksudnya kapal cepat itu, mayoritas mancanegara ya. Saya coba nanya mengapa mereka memilih ke Mentawai itu, terutama di Siberut Selatan, karena di sana lautan pantainya, gelombang lautannya cukup tinggi, menarik, dan itu membuat mereka main ski ya, bisa lebih nyaman. Jadi bawa keluarganya, suami istri, anak-anak, wow, luar biasa. Seharusnya itu sudah menjadi wisata internasional, tapi kenapa nggak dikelola oleh pemerintah ya? Kenapa dibiarkan begitu? Itu berbahaya ketika terjadi penumpukan banyak orang ya, terjadi desak-mendesak, itu bisa kecebur itu ke laut itu. Saya melihat itu, saya prihatin, terus terang aja sangat prihatin ya. Mengapa nggak diperhatikan? Demikian juga jalan-jalan, banyak yang berlobang-lobang, sudah cukup lama. Adapun yang sudah di aspal atau di beton, itu belum ada setahun, kata informasi yang saya dengar sana, sudah rusak-rusak, berarti kualitasnya nggak bagus. Kualitas jembatan pun untuk menghubungkan dari satu desa ke desa yang lain, sekarang tidak memenuhi standar juga itu. Masa masih pakai pohon kelapa atau pohon pinang sebagai penyangganya? Bagaimana layak itu, berapa lama itu bertahan gitu ya? Ngeri, luar biasa. Itu seperti dianaktirikan begitu ya. Wow, luar biasa. Saya kasihan melihat di sana, terutama dalam hal pendidikan ya. Saya hadir di sana karena saya peduli dengan anak-anak Mentawai, untuk mereka boleh dididik supaya cerdas, supaya pintar, punya skill, dan mereka juga bisa nanti kalau udah lulus sekolah bisa mandiri, mengelola, memajukan daerahnya sendiri ya. Itu luar biasa, karena
ke pendidikan itu di situ yang utama tuh. Kalau dia sudah cerdas, pintar, dia pasti bisa menghidupkan diri sendiri, menghidupkan keluarga, dan juga ya tidak tergantung kepada orang lain, ya, sehingga daerah itu bisa maju begitu ya, mendidik yang lain, terjadi multiplikasi rohani atau regenerasi gitu ibu ya. Tolong didukung dalam doa, kasihan ya orang-orang yang di sana. Tapi saya bersyukur setelah saya di daerah situ, saya lebih tertantang ya, lebih terbuka, terbeban untuk menolong anak-anak generasi yang di sana. Tapi maaf juga, saya perlu sampaikan juga ya, ya di sana ada juga pergerakan yang pergerakan apa kalau dibilang pemualapan ya, kalau nggak salah begitu ya, pemualapan atau ya penyebaran agama lain, padahal sudah punya agama di situ, agama Kristen, agama Katolik ya. Tapi bagi mereka yang beragama Islam, beragama Katolik dan Kristen itu bisa cepat mereka beralih agama lain, termasuk agama Islam ya, itu ya. Ya mengapa demikian ya, ini tidak perlu disalahkan gereja semuanya, tetapi ini perlu umat Kristen secara umum, terutama para hamba Tuhan ya, para pendeta, pengusaha-pengusaha Kristen, memperhatikan pembangunan di sana, karena keberadaan dalam kemiskinan, kurangnya pendidikan, ekonomi yang sangat lemah, itu mudah mereka ya berganti agama dengan agama lain itu ya. Nah itu, bahkan saya dengar informasinya dari beberapa ya, informan di sana bahwa untuk menjadi pekerja ya kuli di bangunan ataupun mungkin kuli pembangunan jalan itu ya, mereka berani melepaskan keyakinannya ingin supaya dapat pekerjaan demi uang dengan mengenakan keyakinan yang lain begitu, padahal mereka adalah Kristen. Salam sejahtera untuk kita semua, umat Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Nah, doakan Mentawai ya, Pulau Mentawai. Kalau bisa sih Pulau Mentawai ini ya bergabung aja dengan Sumatera Utara ya, supaya bisa lebih maju gitu ya. Kalau bisa tuh ya. Tapi bagaimana solusinya? Jadi beberapa orang yang saya temui di sana pun mereka setuju dengan hal itu. Ya, karena mungkin sudah sekian lama mereka tidak mengalami satu kemajuan, terutama dalam pembangunan. Ya, rumah sakit pun saya tidak temukan di Seberut Selatan, yang ada adalah puskesmas, begitu, ya, puskesmas. Bayangkan kalau mereka membutuhkan perawatan yang lebih lebih serius karena sakit yang parah, harus dilarikan ke Padang 3 jam, lagi ke Sipora mungkin ada rumah sakit, tapi itu terlalu jauh ya, itu ya luar biasa. Jadi lebih baik sekali lagi tergabung dengan Sumatera Utara aja lah gitu, kalau memang nggak diperhatikan lagi oleh provinsi Sumatera Barat ya. Kasihan mereka. Tapi satu hal yang saya syukuri dari mereka, terutama ada ibu-ibu, anak-anak, pekerjaan mereka itu adalah menangkap ikan. Itu orang tua bawa anaknya ikut nangkap ikan dengan naik perahu ya, bukan speedboat, perahu yang pakai mesin itu, perahu kecil yang hanya bisa 3-4 orang. Jadi bapaknya pegang mesin, anaknya di ujung sana,
di ujung perahu itu. Aduh, tidak ada rasa takut mereka. Seperti udah memang laut itu udah menyatu dengan mereka, udah bersahabat dengan mereka. Demikian juga ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu kadang-kala sendiri di atas perahu ya, untuk melewati batang sungai untuk menuju ke laut luas itu ya. Dan ada beberapa ibu, 2-3 ibu ya. Saya tanya untuk apa mereka itu menangkap ikan. Luar biasa, dari rasa takutnya. Saya ini yang belum terbiasa dengan naik perahu speedboat, masih ada rasa takut juga. Saya rasa takut juga. Tapi menjadi ya penguat buat saya ketika saya melihat anak-anak, ibu-ibu naik perahu seperti itu. Kita masih naik speedboat yang lebih besar. Ya, mengurangi rasa takut. Ya, siapa yang mau ke Mentawai silakan dicoba ya. Ya, dari Padang, perjalanan dari Padang menuju ke Pulau Siberut Selatan itu ke 3 jam lebih, sekitar ke 3 jam lah. Ya, itu kalau kapal cepat. Tapi kalau kapal yang besar seperti kapal feri begitu, itu bisa 10 jam, ya 10 jam. Ya, baru sampai di Siberut Selatan ya, lebih lama tapi mungkin lebih nyaman ya, dia punya ombak besar itu tidak terlalu pengaruh karena kapal besar ya, goyangannya tidak terlalu besar ya. Tapi kalau speedboat itu kapal cepat itu yang hanya berisi sekitar 200 penumpang ya, itu kalau dia badannya kencang, gelombangnya kencang, terasa banget, bisa mabuk kita ya, mabuk. Wah, luar biasa. Kalau yang gelombang terlalu kencang atau badai itu bisa berhenti dulu di tengah jalan, berhenti dulu, nanti itu baru setelah mulai agak reda baru lanjut begitu. Itu berbahaya sekali ya. Ya, itu luar biasa itu ya. Ya, tapi kalau bule-bule itu mancanegara, mereka menikmati yang seperti itu, tidak ada rasa takut, malah naik ke atas melihat memandang semua laut ya. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Saya bertemu dengan orang-orang baik di sana yang bisa kita kerjasama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sana, yaitu ada Badan Antara Musyawarah Gereja Nasional ya, Bamaknas, yang dipimpin oleh Pendeta Hasan dan juga beberapa pendeta yang lain. Ya, kami mengadakan kerjasama untuk merekrut anak-anak muda yang di sana dididik ya, menjadi guru dan juga menjadi hamba Tuhan ya. Tentu mereka pasti gratis ya, bagi beasiswa. Kalau kita menuntut mereka harus bayar, mereka nggak punya uang ya. Bagaimana mereka punya uang? Makan aja bisa terancam. Kalau aja di sana mereka bisa ada sagu ya, mereka makan. Jadi kami mengambil mereka untuk dididik ya, untuk dididik jadi hamba Tuhan dan juga untuk menjadi guru ya. Dengan berharap mereka selesai, mereka pulang kembali ke daerah masing-masing untuk membangun daerahnya ya, supaya bisa mengatasi kemiskinan, mengatasi pendidikan yang masih buruk, masih rendah, dan juga mereka bisa mandiri bekerja ya, tanpa harus berharap kepada orang lain. Itu harapan kita ya. Luar biasa. Maaf kalau ada yang minta bergabung live, saya tidak respon ya. Ini hanya berbincang-bincang. Terima kasih ya. Baik, ini terutama kepada kita umat Nasrani yang diberkati Tuhan ya. Mari kita mendukung saudara kita yang ada di Mentawai ya.
ya, dukung dalam doa, tidak peduli dengan kebutuhan pendidikan mereka supaya mereka maju, dukung juga mereka, bisa jadi orang tua sponsor ya buat mereka, mereka bisa sekolah gitu ya. Ya, karena kan berkat Tuhan itu kalau kita salurkan pasti dilipat gandakan oleh Tuhan, yakin ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan terlalu mempertimbangkan banyak hal untuk mendukung sesama kita supaya mereka maju, karena itu dilakukan oleh agama lain di sana, memperhatikan pendidikan mereka, memperhatikan pekerjaan mereka, ekonomi mereka, sehingga mereka gampang sekali ganti agama ya. Itu luar biasa. Nah, jadi kita umat Kristen jangan berpangku tangan, udah tahu kondisi seperti itu ya. Wow, luar biasa Pak. Oke, siapa ya, Ronaldo. Oke, baik, kita coba ngobrol yang lain, Bapak Ibu. Ya. Hari saya ketemu anak muda ya, satu anak muda sekolah teologi, salah satu perguruan tinggi teologi di Jakarta, cukup terkenal, ada di Kelapa Gading, sudah semester 7 ya. Kaget saya terus mendengar ya, satu keyakinannya dia orang Kristen, percaya bahwa Yesus juru selamat, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu bagus ya, bagus. Nah, itu harus memang seperti itu. Tetapi bahayanya adalah dia mengatakan bahwa Yesus Tuhan itu setelah ya, mati dan bangkit. Nah, baru di situ Yesus Tuhan. Apa bahayanya ajaran ini? Ya bahayalah, ya kan? Itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab begitu. Tapi itulah mungkin yang diterima di pendidikan di mana dia kuliah ya, pengajaran itu, dan itu memang sudah viral juga ya. Nah ya, Yesus bukan Tuhan yang sejati, Yesus bukan juru selamat sejati. Yang menjadi juru selamat dan Tuhan sejati itu adalah Yahweh. Jadi meniadakan Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat sejati. Bahkan ada ajaran lain yang mengatakan Yesus itu Tuhan ya, setelah dia dibaptis, dengan perkataan Yesus, dengan ketika Yesus di Sungai Yordan, ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi pada saat itulah katakan Yesus menjadi anak Allah, atau menjadi Allah, sebelumnya bukan. Berarti ketika ada di dalam kandungan, dia lahir besar 8 hari 12 tahun sebelum 30 tahun ya, atau sebelum dibaptis, dia bukan Tuhan, dia tidak siapa-siapa. Ini kan mengerikan. Kalau ini datangnya dari ajaran agama lain, bukan Kristen, masih wajar-wajar saja, karena mereka belum diberikan pengertian, pemahaman untuk hal itu. Tapi kalau ini datangnya dari lingkungan orang Kristen, menyatakan diri gereja, bahkan dari salah satu sekolah teologi, kan mengerikan itu. Bahaya sekali untuk generasi berikutnya itu. Masih generasi muda loh, yang sudah punya pemahaman seperti ini. Nanti bagaimana kalau dia pulang ke daerahnya mengajarkan demikian? Padahal dari anak sekolah minggu, bapak mamanya, guru sekolah minggunya, pendetanya sudah mengajarkan Yesus juru selamat, dia Tuhan. Tiba-tiba dia berubah, kan? Aduh, luar biasa ya. Jadi Yesus Tuhan itu apakah benar dia Yesus Tuhan, atau dia menjadi anak Allah setelah dia dibaptis? Nanti itu sampai kepada kematian. Nah setelah dia mati berhenti sebagai anak Allah, berhenti sebagai Tuhan, lalu nanti kembali lagi menjadi Tuhan setelah dia mati, setelah dia bangkit. Waduh, ngeri. Itu Tuhan-Tuhanan itu. Tuhan jadi-jadian. Ya. Tuhan spontan. Atau tidak ada ajaran Alkitab begitu ya. Saya ini udah belajar Alkitab dari tahun 93.
S1 lulus 98, lanjut lagi kuliah di S2, lanjut lagi kuliah di doktor. Saya tidak menemukan ajaran seperti itu. Sampai hari ini masih belajar ya. Tetapi menurut saya itu ajaran yang sesat, ajaran yang keliru. Karena kita percaya Tuhan itu memiliki sifat, yaitu sifat kekekalan. Ya, kekekalan artinya Tuhan itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Sebelum segala sesuatu ada, bahkan dia tidak disebabkan apapun, tapi dia adalah penyebab segala sesuatu, bahkan dia adalah pencipta segala sesuatu. Itulah Tuhan. Dialah roh yang tidak kelihatan, kan? Dialah Tuhan, memiliki sifat kekekalan, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap ada. Ya, dia ada bukan karena disebabkan manusia. Dia ada bukan dipengaruhi oleh di luar dirinya, tidak. Dia ada dalam kekekalan. Ada nggak itu dalam pribadi Yesus? Ada. Ada fakta Alkitab yang mengatakan, oh banyak sekali. Ya, banyak sekali. Di kitab perjanjian lama ada nggak? Ada. Lalu diperjelas di kitab perjanjian baru, ya ada. Ya, itu dulu yang pertama. Bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus itulah Tuhan? Buktikan lebih dahulu sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu sifat maha kekal, atau sifat yang kekal. Yang kekal ada nggak pada Yesus? Oh, ada. Ya, ini kalau memahami Alkitab dengan baik dan benar, itu akan percaya, meyakini dan menerima hal itu. Ya. Contoh, salah satu contoh, ya, fakta Alkitabnya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan, pada mulanya berarti menunjukkan awal dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Disebabkan oleh siapa? Diciptakan oleh siapa? Dikatakan di situ oleh Allah. Pada mulanya Allah menciptakan. Perhatikan kata menciptakan. Kata menciptakan itu gunakan kata bara. Itu bahasa Ibrani. Bara itu kata telat tunggal. Apa artinya tunggal? Tunggal itu artinya, ya, yang dapat melakukan itu hanya Tuhan. Ya, tidak bisa dilakukan, dikerjakan oleh siapapun, ciptaan yang lain siapapun, tidak bisa. Itu hanya bisa digunakan oleh Allah. Mengapa? Karena bara itu dari yang tidak ada menjadi ada, ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang mampu melakukan hal seperti itu, dari yang tidak ada menjadi ada? Tidak ada kecuali Tuhan. Ya. Lalu dikatakan di situ Allah. Bahasa Ibrani yang digunakan kata Allah di situ adalah Elohim. Elohim, ya, atau Tuhan itu disebut Elohim. Apa artinya Elohim? Elohim itu dari dua kata, bisa dengan El, bisa dengan Eloah, ya, bisa dengan Im. El itu Allah, atau Eloah itu adalah Allah. Ya, jadi El atau Eloah itu adalah menunjukkan Allah yang esa, Allah yang satu, hanya satu. Seperti apa dikatakan dalam Ulangan 4, Allah itu adalah esa. Jadi orang Kristen itu penyembah Allah yang esa, Allah yang esa, ya, tunggal. Tidak ada dua Allah, tiga Allah, bahkan lebih dari situ. Pemahaman yang mengatakan orang Kristen punya tiga Allah itu pemahaman yang keliru. Ya, belum punya kemampuan untuk mengerti, memahami hal itu. Ya, itu kembali kepada kata Elohim tadi. Ya, ada kata Im. Im itu menunjukkan kejamakan, ya. Im ada Immanuel gitu, ya. Ya, itu kejamakan. Misalnya jamak itu kami, kita, mereka, kan gitu, ya. Itu kalau bahasa Indonesia, ya. Nah, kalau pokoknya lebih dari satu itu pasti jamak, ya, itu Im. Misalnya contoh kalau dalam bahasa Inggris, satu guru teachers, tapi beberapa guru pasti teachers menggunakan S, ya. Nah, Im juga mengatakan demikian. Artinya Allah yang tunggal menyatakan diri dalam tiga pribadi yang berbeda, yaitu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memang di situ tidak ditulis ada Anak, ada Roh Kudus, tidak akan pernah ketemu. Tapi
pahami dari kata Elohim itu dengan menggunakan kata im. Ya, sehingga nanti bacalah Kejadian 1, saya baca ya, Kejadian 1 menunjukkan kejamakan dibuktikan di Kejadian 1. Lihat ya. Ya, ayat yang ke-26 27 Kejadian 1 dia katakan gini ya. Ya, ayat yang ke-20 ya. Oke. Ya, ini 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta segala binatang yang melata di bumi. Di situ ada kata baiklah kita. Diulang 2 kali ya. Ya, baiklah kita menjadikan manusia. Ya, kemudian dikatakan ya, diulang lagi menurut gambar dan rupa kita. Nanti ada lagi tuh di ayat-ayat yang lain ya. Nah, kalau kata kita itu tunggal atau jamak? Tunggal atau jamak? Ya jamak. Berarti lebih dari satu oknum gitu ya. Nah, jadi udah sangat jelas. Nanti banyak itu lagi kami, kita, apalagi dalam perjanjian baru ya. Aku diutus oleh Bapa. Aku tuh dikatakan aku akan mengutus Roh Kudus. Nah, lain sebagainya itu. Ya. Nah, jadi sudah jelas. Berarti Yesus itu sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Ya, bahkan dia dikatakan terlibat dalam penciptaan. Dia pencipta. Ya, jadi sebelum segala sesuatu ada, dia sudah harus ada karena dia harus mencipta. Ya, itu keberadaan. Kemudian kita perhatikan lagi, ya, terutama keberadaan Yesus di dalam kekekalan. Ya. Di Mika 5, supaya jangan katakan Yesus Tuhan setelah dibaptis atau setelah bangkit dari kematian. Aduh, itu Tuhan jadi-jadian itu. Siapa yang mengajarkan begitu? Kasihan sekali tuh anak-anak muda itu. Aduh, luar biasa ya. Luar biasa itu, saya luar biasa ya. Ini menurut saya, aduh, hati-hatilah ya untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak kita itu ya, itu mengerikan ya, pengajaran yang mana yang begitu. Anak saya harus pelan-pelan untuk menyampaikan itu kepada mereka ya. Luar biasa ya. Mika 2, saya buka ya, Mika 5 ya. Mika 5 ini Nabi Mika ini. Jadi ini jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini, sebelum berkarnasi. Dia menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus ya. Mika 5 ayat 1 berkata begini, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku. Ini adalah nubuatan tentang Yesus yang akan datang berinkarnasi sebagai manusia ya. Karena sebagai manusia bangkit bagimu seorang yang memerintah Israel. Ya, yang asalnya sudah sejak dahulu kala, sejak zaman dahulu kala. Tuh. Yang di sini kita bisa perhatikan Mika ini menubuatkan tentang kelahiran Yesus, itu di Bethlehem. Ya. Nah, dia katakan dari antara kaum Yehuda akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Memang dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Ya. Sekalipun tidak diterima oleh bangsa Israel sebagai raja, tapi mereka maunya menerima raja sebagai pembebas dari jajahan Romawi. Tapi Yesus datang adalah raja secara rohani, kerajaan Allah yang diprioritaskan, diutamakan, bukan kerajaan dunia. Oke. Tapi yang mau kita perhatikan bukan itu. Yang mau kita perhatikan adalah yang dikatakan yang asalnya sudah sejak dahulu kala.
Di sini ada kata sejak dahulu kala, zaman dahulu lalu dikatakan sejak dahulu atau dahulu, sejak dahulu, zaman dahulu. Ada kata dahulu atau ada kata lain purbakala, sejak purbakala. Ini bukan pengertian seperti yang kita tahu sejak dahulu kala, purbakala itu menunjuk kepada tahun, abad, ya bukan. Karena bukan kata itu digunakan. Kata yang digunakan di sini itu adalah kata olam, bahasa Ibrani. Apa? Olam. Ingat ya Bapak Ibu, olam. Olam itu apa? Artinya itu dalam bahasa Ibrani kekal. Berarti Mika mengatakan, ya, raja yang akan bangkit itu sudah ada di dalam kekekalan, itu kata olam. Ya. Nah, siapa itu? Yesus. Ya, Yesus. Karena dia menubuatkan di sini yang akan datang di tengah-tengah Israel. Ya, siapa yang pernah datang di tengah-tengah Israel? Tidak ada yang lain selain daripada Yesus Kristus. Siapa yang pernah lahir di Bethlehem yang dinubuatkan itu? Yesus. Jadi Bethlehem itu tempat kelahiran Yesus sebagai manusia, tetapi bukan itu asal usulnya secara ilahi. Ya, secara ilahi. Bukan. Ya. Nah, coba kita lihat lagi di kitab Yesaya ya, Bapak Ibu. Kita perjanjian lama dulu aja. Ya, kalau perjanjian lama nanti kita akan masuk perjanjian baru lebih jelas lagi ya. Ini sebenarnya sudah sangat jelas. Ya, Yesaya ya, 9 ya, ayat yang ke-5. Yesaya 9 ayatnya yang ke saya akan baca dan 6. Ini ayat kelima ini. Ya, ini nubuatan Yesaya tentang Yesus Kristus yang akan datang dan sudah datang, sudah digenapi ya. Ini 700-800 tahun sebelum Yesus datang, jaraknya jauh sekali. Tapi apa yang dikatakan oleh Mika, oleh Yesaya sangat-sangat tepat, tidak kurang tidak lebih, tepat sekali ya, sempurna ya. Mengapa ya? Karena memang Allah yang mengatakan itu kepada mereka ya. Oke, saya baca di sini ayat kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita ya. Siapa yang disebut dengan telah lahir untuk kita? Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa putra itu ya? Yang putra itu tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, seperti tadi bangkit seorang raja bagi Israel ya kan ya, pemerintah, tapi bukan pemerintahan politik atau duniawi, bukan, pemerintahan kerajaan Allah rohani ya. Nah, perhatikan ini, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, seorang konselor agung, penasehat, dan itu dikerjakan Yesus ketika ada di tengah-tengah dunia ini, dia lakukan itu ya sebagai penasehat. Oke. Kemudian Allah yang perkasa. Jadi tadi itu yang seorang putra, jadi yang akan lahir itu tentu pemerintah ada di atas bahunya, yang disebut dengan penasihat ajaib, dikatakan dia adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Jadi Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Karena ini bicara konteks siapa? Yaitu tadi ya, Yesus Kristus yang dinubuatkan akan lahir. Ya. Nah itu. Kemudian jadi katakan Bapa yang kekal. Nah, ini kata Bapa yang kekal bukan menunjuk kepada pribadi Bapa. Yang pertama tidak menunjukkan dia Bapa yang kekal, artinya Bapa dari segala kekekalan. Artinya Yesus itu kekal. Ini menunjuk kepada kekekalan dari Yesus Kristus yang sudah lahir, gitu ya, sebagai manusia, menjadi manusia. Ya, itu sebelum dia menjadi manusia sudah ada di dalam kekekalan. Ya. Bahkan dikatakan di sini yaitu Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus itu Raja Damai. Di dunia ini banyak raja, berusaha untuk berdamai, tapi banyak kan perang, gitu kan. Kalau Yesus itu Raja di atas segala raja yang membawa damai, bukan bawa perang, ya, damai, gitu ya. Nah, damai sejahtera, damai yang kekal. Oke, ini baru 3 ayat. Kejadian 1:1 ya, kemudian Mika 5 ayat 1, kemudian Yesaya 9 ayat yang ke-5,
Itu udah kebenaran yang menyatakan keberadaan Yesus ya, sebelum dia berinkarnasi, sebelum dia datang lahir tengah-tengah ini sudah ada dalam kekekalan. Jadi jangan kau bilang dia Tuhan setelah dia dibaptis, Tuhan setelah dia bangkit dari kematian. Ajaran nenek moyangmu itu, ya kan? Ini bukan ajaran Alkitab, sesat, ya. Saya berani berkata itu sesat. Itu Tuhan jadi-jadian. Saya tidak percaya dengan Tuhan yang hanya ada, dia menjadi Tuhan pada saat dibaptis. Saya tidak percaya kepada Tuhan yang ada setelah dia bangkit dari kematian. Itu ajaran manusia, pikiran manusia, kepintaran manusia yang menyesatkan. Ya, coba perkataan Yesus satu, langsung kita lihat satu saja dulu. Ya. Saya akan baca. Ya. Di antara banyak ayat yang lain di kitab Perjanjian Baru. Ya. Oke. Ya. Yohanes. Saya akan buka kitab Yohanes. Yohanes 1 itu boleh ayat 1 dan 2, tetapi saya mau tunjukkan ayat yang lain. Yohanes 8 Yohanes 8 Yohanes 8 ayatnya yang ke 58 ya. Nah, mungkin baiknya kita baca dari ayat 57 ya. Ya 57 56 saya baca ya, perhatikan ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ini perkataan Yesus mengatakan bahwa Abraham itu sudah melihat Yesus. Ya. Oke. Perkataan Yesus ini membuat ahli-ahli Taurat, para teolog, yang pengajar-pengajar agama pada saat itu membuat mereka marah. Perhatikan marahnya. Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, pemuka Yahudi ini pemuka agama ya, umurmu belum 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Perkataan mereka ini dari sisi umur manusia benar. Pada saat itu Yesus belum ada berumur 50 tahun. Bagaimana dia bisa melihat Abraham? Itu logika manusianya begitu. Mereka kemampuan mereka untuk melihat Yesus itu hanya dari sisi kemanusiaannya. Mereka tahu di mana Yesus lahir, siapa ibunya, siapa bapaknya, ya, dan di mana tinggalnya di Nazaret, dan siapa apa pekerjaan bapak ayahnya. Mereka hanya melihat dari sisi kemanusiaannya, ya. Nah, lihat. Tapi Yesus mempertegas lagi kepada mereka di ayat yang 58. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ya, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Wow, luar biasa ya. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kata di sini menurut ini adalah ekstensi atau keberadaan Kristus. Artinya dia sudah ada di saat Abraham ada, bahkan sebelum Abraham ada dia sudah ada. Bahkan sebelum segala sesuatu ada ini menunjukkan apa? Sifat kekekalan, keberadaannya sebelum dia berinkarnasi. Ini prainkarnasi ini. Nah, apa akibatnya ketika saya mengatakan ini? Ini hanya Tuhan yang bisa mengatakan, aku sudah ada sebelum segala sesuatu ada, aku telah ada sebelum Abraham ada. Siapa yang bisa berkata demikian? Ada nggak di manusia di dunia ini? Misalnya saya, Adol Bastian, sudah ada ya sebelum bapakku ada. Ya nggak mungkin, ya kan? Secara biologis ya saya keturunannya dari bapak saya ada jelas ya, jam lahirnya, tanggal lahirnya, hari lahirnya, tahun lahirnya, saya ada jelas secara manusia itu saya. Tapi Yesus tidak demikian, ya saya tidak pernah berani berkata aku telah ada sebelum ayahku ada. Jadi siapa yang berasa berkata demikian? Ya udah jelas ada Allah, Yesus itulah Allah, ya. Nah, akibat dari perkataan Yesus ini, perhatikan di ayat 59 ini. Lalu mereka itu tokoh-tokoh mereka itu adalah orang-orang pemuka agama, orang Yahudi. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Marah betul mereka, karena Yesus mengatakan dirinya Allah, karena Yesus mengatakan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Jadi mereka paham ini sebenarnya Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Allahnya Abraham,
Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Nah, itu buat mereka marah sehingga mereka mau mengambil batu dan mau melempar Yesus dengan batu. Ya, dianggap itu penistaan agama itu ya. Nah, itu. Nah, tapi Yesus pada saat itu menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya, karena misi Tuhan adalah misi penyelamatan, bukan hanya untuk pemuka agama orang-orang Yahudi tapi untuk dunia. Ya, dia harus mempersiapkan murid-muridnya. Jadi jangan jelas, Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada di dalam hal kealahannya. Makanya saya menciptakan satu pujian yang lagu ya, nanti saudara bisa dengar di YouTube RPKM Kata Harus Ministry dengan judul Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Itu dia mengapa setara, karena dia kekal, maha kuasa, maha tahu, maha hadir ya dalam sifat keilahiannya. Dia pencipta ya, pencipta. Oke, nanti saya putar lagunya ya, saya putar lagunya setelah ini ya, karena sebagai penutup ya. Oke. Nah, tadi saya katakan di Kejadian 1:1 itu Allah yaitu Elohim ya, kejamakan. Ada Yesus di situ ya. Ya, Yesus itu sebagai ikut mencipta. Ada ayat Alkitab lain nggak yang mendukung itu? Tadi juga kata kita, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Kemudian kita bisa lihat lagi di Yohanes 1, salah satunya Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat yang ketiga ini. Ayat yang ketiga. Oke. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi katakan segala sesuatu dijadikan melalui Dia ya? Dan tidak ada sesuatu tanpa Dia. Siapa Dia di sini? Dia ini dalam konteks ini adalah Yesus Kristus. Ini berbicara tentang Yesus Kristus ya. Dia Lord, Kurios itu menuju kepada Kristus kan ya. Jadi jelas berarti dia pencipta. Nah, kalau dia pencipta nggak mungkin dia ciptaan ya. Nggak mungkin dia ada hanya pada saat dia kealahannya ada setelah dia dibaptis atau setelah bangkit dari kematian. Aduh, no ya, tolak ajaran itu ya. Jadi itu dia pencipta. Paulus juga mengatakan dalam Kolose 1 ayat yang ke-16, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus dia pencipta. Luar biasa ya. Kau masih mau ragukan Yesus Tuhan itu ya. Dia 10 saya perhatikan ya. Ayat 10 dari Kejadian 1 ya. Saya baca 10 ya. Ia telah ada di dalam dunia. Ini inkarnasi ya. Mau dikatakan ia telah ada dalam dunia, kata Yohanes ya. Nah, dan dunia tidak menjadi dunia, perhatikan nih. Dia telah datang ke dunia. Ini yaitu Allah yang menjadi manusia. Perhatikan, bukan manusia jadi Allah. Kalau manusia jadi Allah itu tidak mungkin. Itu otak kita itu yang tidak nyambung ya. Kalau Allah menjadi manusia ya sangat mungkin, tidak ada mustahil bagi Tuhan ya. Ya, mau jadi apapun dia bisa. Tetapi untuk apa dia lakukan itu? Nah, karena itu. Jadi kita perhatikan di sini. Ya, dia harus memang menjadi manusia, karena itu juga sudah dinubuatkan dari mulai kitab Kejadian oleh para nabi ya. Nah, itu harus terjadi dan sudah terjadi ya. Perhatikan nih, dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia dijadikan oleh Dia. Dijadikan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Oleh Yesus. Tapi dunia tidak mengenalnya. Sampai hari ini dunia mengenalnya itu hanya dia sebagai manusia biasa saja. Sehakikat dengan manusia, bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, masa dia Tuhan mati gitu kan? Masa dia berteriak-teriak, masa dia berdoa kepada siapa, teriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang belum mampu ya, belum dikaruniakan pemahaman, belum bisa membedakan di mana Tuhan berperan sebagai manusia dan peran sebagai ilahi ya.
Hanya mereka yang dikaruniai pengertian oleh Roh Kudus yang bisa mampu mengerti itu. Tanpa dikaruniakan Roh Kudus, sepintar, secerdas apapun dia, terkenal apapun dia di dunia ini, dia tidak akan pernah mampu untuk mengerti, memahami hal itu. Tidak. Hanya Tuhan yang memampukan untuk bisa mengerti, memahami. Ya, siapa Yesus itu? Apakah dia sungguh-sungguh Tuhan atau tidak? Ya, hanya pengertian dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menarik seseorang kepada Tuhan, tidak bisa orang datang. Maka Tuhanlah yang mencari manusia, bukan manusia mencari Tuhan. Kalau agama kan manusia mencari Tuhan. Kita ini bukan agama. Ya, Kristen itu adalah Kristus dalam diri seorang. Namanya adalah pengertian dari Kristianos, Kristus di dalam diri seorang, yaitu pengikut atau yang percaya kepada Kristus sebagai penjuru selamat. Itulah Kristen. Karena kita di dunia ini ya dinyatakan sebagai agama, ya. Begitu. Yesus datang bukan mendirikan agama, ya, tidak. Ya. Nah, dalam mengatakan Yesus kan bukan beragama Kristen. Iyalah. Yesus tidak mengenal namanya agama karena dia datang bukan mendirikan agama, bro. Ya kan? Kok orang Kristen ikut-ikutan padahal dia sendiri tidak beragama Kristen. Yesus bukan datang untuk mendirikan agama, tapi menyatakan Allah, menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, kalian harus tahu seharusnya itu Kristen itu dulu sebenarnya itu ejekan dari orang-orang yang tidak percaya, yang menolak Yesus, ejekan kepada pengikut atau kelompok orang percaya kepada Yesus, dianggap Kristen gitu ya. Ya, tapi berkembang kemudian dalam sejarah Kristen itu menjadi digunakan sebagai pengertian pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus begitu. Oke, saya cari dulu lagu yang saya ciptakan, Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Tapi ini saya punya laptop ini suaranya kecil sekali ya. Saya menciptakan lagu ini karena begitu banyak ajaran yang sangat-sangat mengerikan ya. RPKM Kataros Ministry, lagu Yesus setara dengan Bapa. Ini belum masuk ke studio ya, nanti ini masih ada original atau dinyanyikan anak-anaknya. Mana ya lagu baru. Oh, Yesus Tuhan. Senior Niko pun menjadikan lagu Yesus Tuhan dan Allah kami. Nah itu ya, nyanyikan. Tapi kalau saya lagunya itu mana ya, kok susah nyarinya ya. Terima kasih yang terus boleh bertahan bergabung ya. Rasanya lagunya susah dicari ya, karena udah cukup lama ya. Oke Bu, kalau mau mengikuti pengajaran saya bisa mengikuti di YouTube ya. Di YouTube itu lengkap tentang siapa Yesus sesungguhnya dan juga tentang Allah Tritunggal, yaitu RPKM Kataros Ministry. RPKM Kataros Ministry bisa mengikuti. Sana banyak, ada khotbah, ada pengajaran, ada seminar ya. Silakan. Saya masuk ke YouTube jadi YouTuber bukan untuk mencari nafkah, bukan mencari makan ya, untuk penghargaan, kehormatan dari manusia, tetapi saya beritakan firman, beritakan Injil
banyak orang mendengar dan doa banyak yang bertobat. Tapi kalau orang mendengar tidak bertobat, ya itu urusan masing-masing ya. Nah, saya tidak, sudah banyak sekali pengajaran khotbah saya. Silakan, itu sudah hampir ada 800 konten ya, 800 konten. Saya silakan pilih. Oke, mana dia ya, khotbah Natal. Oh, haleluya. Wifi-nya nggak connect. Ampun. Nah, agak jauh karena itu sudah di ada sekitar 2 tahun yang lalu ya saya masukkan di YouTube, jadi mungkin udah jauh ke bawah, jadi harus nyari. Haleluya. Kalau ada yang mau bertanya bisa di kolom tanya ya. Terima kasih yang sudah menyapa. Tenang. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Amin. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Amin. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Haleluya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Nah, susah lagunya cari ya. Yesus Tuhan. Susah ya. Mana
kasih Pak Bang Yaranto. Di mana. Oke, baik Bapak Ibu, obrolan kita udah selesai dan belum ya, banyak hal yang belum dibicarakan ya. Masih tadi beberapa ayat Alkitab pembuktian bahwa pembuktian Alkitab bukan saya membuktikan saya siapa. Kalau saya bisa buktikan Allah itu saya hebat dari Allah, bukan saya, tetapi saya memahaminya dari Alkitab. Karena saya percaya dari Alkitab adalah firman Allah, firman kebenaran. Jika saya percaya hal itu, ya Ibu, ya, jadi, oh haleluya, haleluya, Yesus sudah lahir, haleluya. Ini sudah 800 lebih ya saya punya konten di YouTube ini, hampir 900 ya. Jadi bisa Bapak Ibu bisa mengikuti berbagai khotbah ajaran, terutama tentang Allah, doktrin Allah Tritunggal. Ya, saya mengajarkan berseri di situ sampai seri yang ke-6 ya, Allah Tritunggal. Bisa Bapak Ibu. Ya. Ini saja yang dilakukan oleh anak-anak ini. Haleluya. Tersiksa karena nyeri pinggang gara-gara duduk berjam-jam. Cobain seatmat yang bisa bikin pinggang jadi nyaman. Oke, memang agak versinya agak sedikit beda ini oleh anak-anak ini. Kedengaran tidak ya? Haleluya. Mic-nya sudah dekatin. Tahu ini laptopnya ini suaranya kecil. Ayo. Kita ubah liriknya sedikit, padahal tidak seperti itu. Dialah firman, dialah siapa yang percaya bahwa tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Yesus Tuhan setara dengan Bapa, Yesus Tuhan Allah yang kekal, Yesus Tuhan. Segala raja yang layak disembah dipuji. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk semua yang menonton. Kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kita, bagi teman-teman agama lain. Sekiranya itu mengganggu hati dan pikiran saudara atau belum jelas, mohon dimaafkan. Tapi untuk bisa memahami mengerti, bisa saja langsung bertanya kepada Tuhan, apakah benar-benar Yesus itulah Tuhan. Melalui doa kita, melalui ibadah kita, pasti Tuhan menyatakan diri ketika kita bertanya, Tuhan, Engkau nyatakan diri, apakah ya benar Engkau adalah Yesus adalah Tuhan? Ya, saya yakin ya. Di luar Alkitab Tuhan bisa bicara, nanti baru di Alkitab akan lebih memperjelas begitu ya. Baik, makasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, saya matikan.
Haleluya, haleluya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semua yang bergabung. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Saya akan matikan. Cukup ya. Oke. Tuhan